Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini adalah prakarya. Sebelumnya Pak sampaikan melalui video, karena keadaannya juga seperti ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan selalu tentunya. Tetap semangat. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu media penghantar komunikasi, di mana media penghantar komunikasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, media komunikasi masa kuno. Yang kedua, media komunikasi modern. Oke, apabila sudah siap, mari kita lihat video pembelajaran bersama-sama. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukan alat komunikasi terus mengalami perkembangan berdasarkan rentang waktunya. Media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno dan media komunikasi modern. Mari kita bahas media komunikasi masa lalu kini atau kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana, seperti suara dengusan, isyarat asat, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu, atau tanda atau yang digunakan berbeda-beda pula. Yang kedua adalah lontar. Pada zaman sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa sebagai media komunikasi. Contohnya kegiatan surat menyurat di Indonesia yang dimulai sejak Kerajaan Sriwijaya, Mataram, dan terbatas antar kerajaan saja pada zaman dahulu. Selain daun lontar, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, rotan, dan lempengan batu seperti prasasti kayak gini. Dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia banyak ditemukan bekas-bekas media komunikasi dari bahan lontar. Nah, contohnya kayak gini. Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebutan lontara. Untuk lontara agak berbeda dengan lontar dari Jawa dan Bali. Lontar di luar Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai kayak gini.
Yang ketiga ada lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Untuk lonceng biasanya menyerupai sebuah logam dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul, yang dibuat dari logam dan banyak digunakan dalam ibadah sebagai penanda waktu ibadah atau ritual. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, saat ini lonceng sudah jarang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa tempat masih menggunakannya sampai sekarang. Contohnya, masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng tersebut untuk penanda jam waktu istirahat, waktu pulang di sekolah sampai saat ini. Yang keempat ada burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi yang kuat, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah menempuh jarak yang jauh. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai kepada yang dituju. Merpati pos diberikan makanan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Campuran tersebut berfungsi untuk vitamin yang dapat membuat merpati menjadi kuat dan lebih mudah dilatih atau mengingat. Yang kelima ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan pada masa sekarang. Yang keenam ada trompet dari tanduk hewan. Bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh ada trompet keong. Trompet keong sejak dahulu dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini trompet masih dipakai dalam upacara-upacara adat tertentu di daerah pesisir. Yang kedelapan ada asap. Secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, dan sebagai tanda darurat untuk mengumpulkan orang banyak di suatu tempat. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Yang nomor 9 ada serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Yang nomor 10 ada piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya kita bahas media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi
dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi diciptakan manusia, dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Berikut ini beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama, ada surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kali tahun 59 sebelum Masehi pada masa kekaisaran Romawi kuno. Nah, saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carellos bertajuk Relation. Pengertian surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan surat kabar atau koran bukan hanya berbentuk kertas atau media cetak, tapi sekarang juga berbentuk media elektronik atau surat kabar digital. Yang kedua ada radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Hendrik Hertz pada tahun 1857. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Yang ketiga ada televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Gottlieb Nipkow pada tahun 1863 dan menemukan cakram metal berupa bentuk disk yang bisa berputar dan memiliki banyak lubang. Perkembangan televisi dari tahun ke tahun sudah sangat cepat. Yang pertama ada televisi hitam putih, berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar dan tipis seperti pada masa sekarang. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Televisi bisa memuat beragam informasi atau ada pendidikan, politik, sosial, infotainment, serta liburan. Serta ya kayak gini, televisi edukasi. Yang keempat, faksimile atau dikenal dengan fax, berasal dari bahasa Latin, membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telecopier, adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak yang sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876. Yang keenam ada handphone atau HP.
Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi, yang lebih praktis daripada telepon karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan serta nirkabel dan mudah dibawa kemana-mana. Dengan ditemukannya teknologi handphone memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh ada handy-talkie atau HT, adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancar untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan handy-talkie yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak Sotian Pengaman atau Satpam. Yang kedelapan ada komputer atau laptop. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan sebagai media atau alat mengetik saja. Nyatanya komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Nah, itu tadi anak-anak materi media pengantar komunikasi. Masih ingat kan? Media pengantar komunikasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Bagaimana? Kalian jadi paham dan mengerti kan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini untuk melatih pemahaman materi. Baik, kita akhiri dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih, sekian dari Pak Jeffrey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.